Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fadil Fikri dari Prodi HKI semester 3. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata. Langsung saja, yang terhormat dosen pengampu Hukum Acara Perdata Ibu Meli Dwi Yuniar SHMH. Tidak lupa kepada teman-teman HKI semester 3 yang saya sayangi. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali tentang pengantar hukum acara perdata. Oke, langsung saja memasuki rumusan masalahnya yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian hukum acara perdata, bagaimana secara hukum acara perdata, ada tujuan dan sifatnya, lanjut ke pengadilan dan peradilan, dan juga susunan kekuasaan badan peradilan. Langsung saja masuki materi yang pertama, yaitu pengertian hukum acara perdata. Apa sih itu hukum acara perdata? Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material. Hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana agar aturan-aturan dalam hukum perdata dilaksanakan atau ditaati oleh para pihak. Perbedaannya hukum perdata dan hukum acara perdata itu, kalau hukum perdata itu hukumnya atau aturan tentang hak dan kewajiban. Kalau hukum acara perdata itu berisi serangkaian peraturan, maksudnya itu tata cara atau prosedur bagaimana hukum perdata itu dilaksanakan. Seperti contoh, seseorang menjual mobil dan dibeli oleh seorang pembeli. Nah, hukum jual belinya itu terdapat pada hukum perdata atau dapat juga disebut hukum material. Kalau hukum acara perdatanya, jika di kemudian hari ada suatu masalah pada mobil yang tidak diketahui, maka si pembeli dapat mengajukan tuntutan. Nah, untuk mengajukan tuntutan itu sudah diatur dalam hukum acara perdata bagaimana nanti kelanjutannya. Selanjutnya memasuki sejarah hukum acara perdata. Sejarahnya dimulai dari pada masa kolonial Belanda, yaitu pada masa Hindia Belanda. Awalnya HIR atau Indonesia Reglement, yang berarti Reglement untuk golongan bumi putra, dan dirancang oleh MRHL Witcher. Reglement Indonesia ditetapkan pada 5 April 1848 dan berlaku mulai 1 Mei 1848. Nah, terdapat pembagian reglement hukum acara perdata, dibedakan antara golongan Eropa, golongan bumi putra Jawa, Madura, dan luar Jawa. Yang pertama itu, bagian yang pertama adalah BRV atau Burgerlijk Rechtstoverding. Itu untuk golongan Eropa. Itu berisi aturan-aturan hukum acara perdata. Yang kedua itu HIR, itu untuk golongan bumi putra di Jawa dan Madura, dan RBG untuk golongan bumi putra di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya, maaf ya, ini saya karena mengulas ini saya paparkan secara singkat aja. Yang selanjutnya, tujuan dan sifat hukum. Yang pertama itu tujuannya mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Yang kedua, mempertahankan hukum perdata material, tadi dasar hak-hak dan kewajibannya. Yang ketiga itu memberikan kepastian hukum. Selanjutnya sifatnya itu, hukum acara perdata sifatnya memaksa mengikat para pihak yang berperkara, dan juga ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi. Jadi hukum acara perdatanya itu langkah-langkahnya atau prosedurnya, step-step langkahnya harus dipenuhi. Selanjutnya mengatur peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata. Selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu pengadilan dan peradilan. Apa itu sih pengadilan? Apa itu sih peradilan? Pengadilan itu adalah badan yang melakukan peradilan.
yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang peradilan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Jadi perbedaannya itu tipis ya. Kalau pengadilan itu tempatnya atau lembaganya atau tempat untuk melakukan peradilan. Kalau peradilan itu prosesnya. Kalau pengadilan itu lembaganya atau tempat untuk lakukan peradilan. Lanjut ke selanjutnya yaitu susunan dan kekuasaan badan peradilan. Susunannya dari hukum acara perdata itu ada perkara, ada sengketa, ada beracara. Perkara, pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Kalau ada perselisihan maka lanjut ke sengketa dan beracara. Kalau tidak ada perselisihan ya sudah, gitu mungkin ya. Selanjutnya ke kekuasaan badan peradilan. Dasar hukum dan lingkungan peradilan. Ini ya bisa dibaca sendiri, ada dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukumnya ada pasal 24 ayat 2. Gitu, ada pasal 2 junto, pasal 10 ayat 2. Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan itu terdiri dari yang pertama ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu tadi ulasan tentang hukum acara perdata ya. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.